Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya. Baik. Sebelum kita melakukan sesuatu, apalagi belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, ada yang bisa memimpin doa ketua kelas mungkin? Siap. Kita mengawali belajar pada hari ini, mari kita berdoa mulai. Selesai. Baik. Sehat semua ya, adik-adik ya? Alhamdulillah. Jadi sudah makan? Ya. Jadi sudah fokus semua ini ya? Atau masih ada fokus di luar yang misalkan, oh saya Pak belum bisa fokus ini soalnya saya lagi fokus sama prestasi. Tidak ada ya? Ada. Atau saya yakin saya tidak fokus kalian ini. Coba ini berapa? Saya tes dulu kamu ini berapa? 1. Berarti belum fokus kalian ini. Ini 2. ini berapa? 2. 2. Oke. Orang main game sebelum belajar mungkin? Ya. Gamenya itu berupa begini. Nanti kalau mau bilang sama adik-adik itu, adik-adik sebentar. Mau bilang, kalau saya bilang pegang telinga, jangan saya bilang pegang mata, dan pegang telinga. Ya. Jadi apa yang saya suruh pegang? Oke, coba berdiri dulu. Berdiri dulu. Jadi saya mau untuk pegang adik-adiknya telinga. Jadi kalau salah saya kasih bagi di kursi. Jadi harus cepat ya. Saya melihat. Coba pegang mata. Coba pegang ke mulut. Coba pegang adik-adik punya telinga. Oke, sudah semua ya? Ya. Oke, saya rasa adik-adik sudah. Silakan dulu. Tanya dulu pada adik-adik. Sebenarnya asal mula manusia itu dari mana? Dari sperma. Apa lagi? Sekali lagi. Oke, ada lagi? Ada yang mau tambah? Ayo. Atau begini saja, bagaimana sampai manusia ini bisa jadi banyak? Kenapa tangan ini bisa jadi banyak? 1, 2, banyak sekali. Kenapa? Yang tahu? Coba. Siapa yang tahu? Karena berkembang biak. Oke. Jadi pelajaran kita hari ini adalah sistem reproduksi. Ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran yang akan kami lakukan, akan kami pelajari hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi ya pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah menjelaskan fungsi organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Oke, kita akan menonton. Oke, jadi ya. Ayo nonton apa? Ini kak lagi belajar mengenai organ reproduksi pria. Wah, jadi malu. Apa ini merupakan hal takut kak? Loh, enggak dong, bagus malahan.
Justru dengan semakin tahu, kita akan semakin mencintai organ reproduksi kita dan tahu cara menjaganya agar tetap sehat. Ayo, kita belajar bareng. Yuk, Kak. Nah, kita bahas organ reproduksi pria ya. Mulai bagian luar, yaitu penis. Kita tahu, penis merupakan organ untuk berhubungan seksual. Penis dapat mengalami pembesaran yang disebut dengan ereksi dan dapat mengeluarkan sperma dan cairan mani yang disebut ejakulasi. Walaupun dari luar terlihat simpel, namun pada bagian dalam organ ini terdiri dari banyak bagian dan mempunyai fungsi penting. Penis dibungkus oleh kulit luar yang disebut foreskin atau prepotium. Pada saat akan memasuki masa remaja, kulit pembungkus bagian kepala penis ini akan dibuang yang disebut proses sirkumsisi atau disunat. Ayo, disunat dong. Tujuan sunat adalah mencegah penumpukan kotoran di daerah kepala penis. Dalam penis terdapat satu saluran uretra. Nah, saluran ini untuk mengeluarkan sperma dan mengeluarkan urin. Tetapi pengeluaran urin dan sperma ini tidak akan terjadi bersamaan karena sudah diatur sedemikian rupa oleh tubuh kita. Keren kan? Oh iya, tidak lupa juga ada skrotum dan testis. Apa itu ya? Nah, skrotum adalah kulit pembungkus luar yang berfungsi mengatur suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Sedangkan testis berada di dalam skrotum terdiri dari dua buah berbentuk bulat. Lalu, apa fungsi dari testis ini? Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan memproduksi hormon seksual yaitu testosteron. Produksi sperma dimulai saat masa pubertas, biasanya di kisaran usia 11 hingga 15 tahun. Hormon seksual ini berfungsi untuk memberikan ciri-ciri sekunder pada laki-laki, misalnya tubuhnya lebih kekar dan berbidang, tumbuh rambut berupa kumis atau jenggot, dan tumbuh jakun. Jadi, apakah sperma dari testis ini selalu dalam keadaan matang? Jawabannya belum. Ada organ yang bernama epididymis, jumlahnya ada 2, merupakan tempat untuk pemakaran sperma. Selain itu, berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara sebelum sperma dikeluarkan. Selanjutnya adalah dua buah vas differentia. Fungsi organ ini adalah tempat transport atau jalan sperma, yang nanti juga melewati ejakulasi ductus untuk mengantarkan sperma ke penis dan kemudian dikeluarkan atau biasa kita sebut dengan ejakulasi. Yang terakhir nih, ada 3 kelenjar dalam sistem reproduksi laki-laki loh. Ada 2 buah seminal vesicles yang fungsinya untuk menghasilkan energi bagi sperma agar pergerakannya baik, dan 1 buah kelenjar prostat yang fungsinya menghasilkan cairan dan membantu sperma tetap bertahan pada pH asam pada cara vagina, serta 2 buah bulbus uretral atau cover glands yang fungsinya menghasilkan cairan yang berperan sebagai pelumas pada saat melakukan hubungan seksual. Wah, sangat menarik ya untuk disimak. Ternyata organ reproduksi kita sangatlah kompleks dan penting untuk dijaga kesehatan. Oke, tadi adik-adik sudah melihat pembelajaran tentang sistem reproduksi pada pria ya. Selanjutnya ada video pembelajaran terkait sistem reproduksi wanita. Jadi perhatikan ya. Ternyata organ reproduksi kita kompleks banget ya dalamnya, Kak. Kamu kenapa? Kok kayak lesu gitu? Iya, Kak. Tadi di sekolah ada teman yang sudah mens. Terus ada Sisi, karena Sisi belum tahu tentang organ reproduksi. Sisi kan belum malu, mau bertanya tapi sama siapa? Ya elah Sisi, sini kebetulan kakak punya video tentang organ reproduksi wanita. Kalian kakak jelasin, kita mulai dari luar ya. Bagian-bagiannya itu ada labia majora, labia minora, lubang vagina, uretra, dan klitoris. Nah, yang pertama klitoris. Klitoris adalah organ seksual perempuan yang sangat sensitif terhadap stimulasi. Selanjutnya vagina. Bagian yang tampak dari luar ini disebut liang atau lubang vaginasi. Dan bagian dalam inilah tampak vagina secara keseluruhan. Vagina sebenarnya termasuk organ reproduksi bagian dalam ya. Vagina adalah organ hubungan seksual pada perempuan. Selain itu, vagina berfungsi juga untuk jalan lahir bagi bayi yang sudah siap dilahirkan. Paham ya? Sekarang kita lanjut lihat organ di dalamnya sih. Nah, ini dia organ reproduksi yang selanjutnya ya sih. Ada cervix, rahim, tubuh fallopi, dan induk telur. Cervix atau leher rahim menghasilkan lendir yang berfungsi untuk membantu sperma masuk ke dalam rahim. Selain itu juga berfungsi untuk menghalangi masuknya bakteri ke dalam rahim. Lanjut ya, satu buah uterus atau rahim berfungsi untuk tempat perkembangan janin. Selain itu, dinding rahim bagian dalam atau endometrium akan mengalami perubahan setiap bulannya yang kita sebut sebagai menstruasi. Menstruasi terjadi jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Sedangkan jika sel telur dibuahi oleh sperma, terjadilah kehamilan yang kemudian akan berkembang akan besar menjadi bayi di uterus atau rahim. Kalau dua tuba fallopi ini adalah saluran yang melewati sel telur dari induk telur menuju rahim pada saat sel telur tidak dibuahi. Selain itu, tuba fallopi ini juga berfungsi tempat terjadinya pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Terakhir adalah dua buah ovarium atau induk telur kanan dan kiri. Ini yang berfungsi menghasilkan satu sel telur secara bergantian tiap bulannya. Selain itu, induk telur juga berfungsi memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berfungsi menjalankan fungsi reproduksi pada perempuan, salah satunya berperan dalam proses menstruasi atau pada saat perempuan tersebut hamil. Oke. Saya mau bertanya dulu. Pengertian dari sistem reproduksi itu apa? Ada yang tahu? Bisa angkat tangannya. Oke, jadi pengertian sistem reproduksi manusia adalah sistem organ yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan, ya, yang meliputi organ pria dan wanita. Oke, nah itu untuk pengertiannya. Kalau fungsinya, kalau kita bahas dulu, fungsi sistem organ pada pria. Fungsinya apa?
apalagi laki-laki. Ya, siapa? Dan memungkinkan proses ejakulasi serba kelamin. Oke, ada lagi? Kehamilan bukan kelamin, kehamilan. Oke, ada lagi? Tidak ada. Oke, jadi fungsi sistem reproduksi pada pria adalah untuk memproduksi, ya, untuk memproduksi, menyimpan atau mengantar sperma ke dalam sel telur. Ya, nah itu untuk pria. Untuk perempuan, bagaimana? Perempuan ini ada banyak ini, pintar-pintar lagi. Ya, lihat itu tadi coba fungsi sistem reproduksi pada wanita. Oke. Fungsinya adalah melindungi, menghasilkan sel telur, tempat pembuahan, tempat janin tumbuh, serta sebagai jalan lari dan pengering sperma. Oke, tepuk tangan dulu. Ada lagi? Kalau tidak ada, jadi fungsi sistem reproduksi pada wanita itu adalah ketiga sih. Jadi fungsi sistem reproduksi pada wanita itu adalah untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat ada janin, ya, menyediakan tempat untuk janin untuk berkembang sampai ia melahirkan. Ya, saya rasa adik-adik sudah paham dengan sistem reproduksi. Ada bertanya tadi. Oke, jadi langsung saja Bapak mau bagikan adik-adik lembar kerja ya. Nanti adik-adik isi lembar kerjanya, terus presentasikan setiap kelompok. Oke, ada bawa HP semua? Ada. Oke, ini sudah duduk per kelompok ini? Ya. 2, 3, oh pas 4 ya. Ada yang bertanyakan? Yang sulit? Atau kurang jelas? Terkait lembar kerjanya? Ada? Tidak ada ya?
2 menit lagi. Oke, saya rasa cukup untuk sudah ya, sudah. Oke, kalau sudah, selanjutnya saya mau untuk setiap kelompok mempresentasikan. Tapi karena ini waktu juga sudah mau selesai, saya cuma meminta satu kelompok dan kelompok lain itu menanggapi atau ya, bisa ya. Oke, saya mau kelompok yang di belakang kelompok berapa? Iya. Kelompok 3 saja yang presentasi. Oke. Apa dulu untuk kelompok 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil penelitian. Organ reproduksi pada wanita. 1. Pemberian. Tempat pematangan sindrom. 2. Kopi tubuh palopi. Tempat terjadinya fertilasi. 3. Uterus. Rahim. Saluran sel telur menuju ke palopi. 4. Cervix. Tempat berkembangnya janin embrio. 5. Vagina. Tempat menyimpan cadangan makanan untuk embrio. 6. Kopalum. Menangkap sel telur yang dikeluarkan oleh ovarium. 7. Ligamen. Saluran jalan keluarnya dan menstruasi. 8. Ligamen melindungi rahim dari adanya bakteri yang masuk. Organ reproduksi pada laki-laki. Nama organ 1. Testis, memproduksi sperma dan hormon testosteron. 2. Epidimis, menyimpan dan mematangkan sperma. 3. Vosiferens, mengantarkan sperma dari epidimis ke uretra. 4. Uretra, saluran yang membawa sperma keluar dari tubuh melalui penis. 5. Penis, organ ereksi yang mengeluarkan sperma ke dalam vagina wanita. 6. Kelenjar prostat, masukkan cairan yang membentuk sperma dan memberikan nutrisi pada sperma. 7. Skrotum, kantung kulit yang melindungi testis dan untuk mengatur suhu testis. 8. Kandung kemih, organ yang berfungsi untuk menyimpan urine. 9. Kelenjar yang menghasilkan cairan proevakuasi untuk melumasi uretra dan mengantarkan sisa urin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk dari kelompok lain ada tambahan atau mungkin bertanya pada kelompok 3? Oke. Dari kelompok berapa ini? 4. Nanti sebutkan nama juga deh ya. Dari kelompok 4, Mas Syafkan Sumadi ingin bertanya ke kelompok 3. Sebutkan fungsi dari sistem reproduksi. Mungkin satu saja dulu untuk hari ini karena mengingat waktu juga ya. Nanti untuk kelompok 4 tolong dijawab pertanyaan. Beberapa fungsi utama yaitu produksi sel telur dan sperma. Ya, saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Setelah adik-adik belajar sistem reproduksi ini, saya harap ya, jangan sampai terpikir untuk adik-adik kalau betul itu Pak Utara bilang saya mau coba saya punya pasangan tidak boleh ya tidak boleh karena kalian masih panjang perjalanan, masih ada yang perlu kalian tadi banggakan orang tua saudara untuk pembelajaran kita hari ini saya mau untuk mengakhiri dengan kita berdoa ya, berdoa ya. Bisa pimpin ya. Siap. Kita mengakhiri pelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai.
selesai.